waktu yang diberikan kepada saya 10 sampai 15 menit, sangat mendebarkan, walaupun biasanya saya mengisi acara sampai 6 jam secara live. Dan sekarang, tapi ini lebih deg-degan daripada 6 jam. Karena harus berbicara di depan guru-guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang seni berdakwah di media sosial. Memang ada seninya yang luar biasa untuk berdakwah di media sosial. Berbeda media, berbeda pula cara. Berbeda media, berbeda juga audiens atau mad'u yang kita hadapi. Kita akan flashback sebentar ke zaman sebelum zaman milenial, kalau disebut zaman sekarang. Memang teknologi informasi itu sebelum dan sesudah itu sangat drastis perbedaan terjadi. Dulu sumber informasi adalah televisi. Dulunya lagi adalah radio. Dan berkembang sekarang dari radio ke televisi, sekarang ke sosial media. Dulu radio dan televisi diolah oleh lembaga tertentu dengan aturan-aturan tertentu, dengan jangkauan tertentu juga. Nah, sekarang kita masuk ke media adalah sosial media. Sosial media bisa Instagram, Twitter, YouTube channel, dan lain sebagainya. Itu lebih bebas dan lebih luas, lebih fleksibel. Bisa dinikmati kapanpun, dimanapun. Nah, kita lihat audiensnya atau mad'u. Nah, audiens atau mad'unya itu berbeda. Ini lebih sangat-sangat majemuk sekali. Sangat majemuk. Dari sisi usia, dari sisi latar belakang, kemudian dari asal, itu sangat majemuk. Dan ini sebetulnya PR paling besar bagi dai atau penyampai berita tersebut untuk bisa menyentuh semua titik ini. Jadi ini PR-nya. Kalau kita misal berdakwah di masjid, jelas berapa orang yang ada di sana, usianya berapa, itu sangat terlihat jelas. Tapi kalau sekarang, ya itu sangat majemuk, beda-beda latar belakang. Kemudian kalau dari misal, dari segi sapaan, kalau biasanya sapaan itu kan bisa assalamualaikum, kemudian selamat pagi. Nah, sementara ini tidak bisa karena membukanya itu bisa kapanpun. Nah, sekarang kita akan membahas insya Allah mengenai apa saja yang harus kita lakukan atau saya sarankan untuk melakukan berdakwah di sosial media ini. Yang pertama adalah baper. Baper alias bawa perasaan. Tapi ini bawa perasaan yang ke arah positif, bukan negatif. Kalau baper itu kan, kalau saya itu baper tuh, aduh gampang sakit hati, terus nggak asik gitu. Kalau baper tuh, apa sih baperan banget sih lu gitu. Nah, kalau baper di sini bawa perasaan adalah kita harus masuk ke perasaan, memposisikan kita berada di mad'u kita atau pendengar kita atau penonton kita. Apakah yang disampaikan itu pantas atau tidak? Kadang-kadang karakter para pendakwah itu sangat suka sekali kalau misal bercandanya itu ke arah-arah misal tentang suami istri gitu. Biasanya itu sangat menarik. Tapi ketika kita masuk sosial media, ya kita harus bisa memikirkan yang nonton kita tuh dari mulai anak-anak banget sampai aki-aki seperti itu. Jadi gimana caranya bisa meraup semuanya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah memperkaya wawasan. Memperkaya wawasan ini bisa dengan cara banyak hal. Dengan membaca buku pasti, membaca kitab-kitab yang lainnya pasti, memperbanyak silaturahim, itu juga harus sekali. Bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak komunitas, bertemu dengan banyak perbedaan orang-orang, itu membuat wawasan kita terbuka. Tidak hanya satu lingkup tertentu dan merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan. Dengan memperbanyak silaturahim, akhirnya kita tahu apa yang diinginkan oleh orang-orang kita, orang-orang yang menonton materi kita dan lain sebagainya. Terus selain itu juga ya memperluas lagi materi-materi yang kita miliki dan juga memperkaya cara untuk menyampaikan. Jadi karena menurut saya di sosial media itu ya banyak rekan-rekan kita para pendakwah dengan memindahkan
mimbar dari masjid ke mimbar sosial media dengan caranya sama dan lain-lain. Menarik, itu juga menarik. Tapi ada juga teman-teman yang lain melakukan sebuah kegiatan dakwah yang lebih liar tanda kutip, bisa langsung turun ke jalan, mewawancara orang-orang, mengetes bacaan Al-Quran orang-orang pinggir jalan. Itu juga bisa sangat dilakukan. Ini jadi ketika kita masuk ke area sosial media zaman sekarang, itu bisa sangat luas sekali ya. Bentuknya tuh bisa beraneka ragam macamnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menantang kita sendiri untuk lebih kreatif, untuk membuat karya-karya yang lebih menarik. Yang penting tujuan utamanya adalah materinya tersampaikan. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah karya, yaitu misal kita sebutkan di lewat YouTube atau Instagram. Nah, kita harus mempunyai akun resmi itu sendiri. Akun resmi harus ngikutin zaman, gaya-gayaan aja udah. Aduh malu, saya mah udah tua, kenapa saya punya YouTube? Bikin aja. Aduh saya mah followersnya juga cuma sedikit di Instagramnya. Nggak apa-apa. Yang banyak juga awalnya juga sedikit, seperti itu. Nah, itu unggah video secara utuh di media sosial itu sangat penting sekali. Karena kenapa? Orang-orang sekarang sangat suka sekali untuk menyampaikan sesuatu lewat sosial medianya kita sendiri, karena itu ada kekuasaan ada di diri kita. Beda lagi misal, kalau kita diwawancara wartawan, cetak, ataupun elektronik, kita tidak punya kepentingan apapun, tidak punya hak untuk ikut mengedit. Jadi kadang-kadang kita bicara apa, diedit, hasilnya jadi apa, misal gitu. Itu sangat bisa sekali, dan kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, enaknya ketika kita mempunyai sosial media sendiri, kita bisa menyampaikan secara utuh, dan itu real punya kita. Itu membuktikan ketika misal ada orang yang mencomot bagian satu kalimat saja dari yang kita sampaikan, tapi efeknya jadi negatif, nah kita punya faktanya, ini punya yang lengkapnya. Jadi sangat penting sekali kita mempunyai data apa yang kita sampaikan secara lengkap. Tapi PR-nya adalah kita harus punya teamwork. Teamwork yang harus sangat-sangat kuat. Mungkin kalau misal kita berdakwah di atas mimbar saja, itu perlu teamwork juga. Tapi pribadi itu kan tinggal ngotret, udah jadi. Nah, kalau yang di sosial media itu memang harus punya tim teknis, tim kreatif, dan juga tim sosial media dan promosi. Nah, itu promosi penting sekali karena takutnya sia-sia apa yang kita sampaikan bagus, tapi orang-orang tidak tahu. Nah, salah satunya itu adalah berkolaborasi dengan anak muda itu sendiri, kaum milenial itu sendiri. Bagaimana caranya kaum milenial tahu ada sosok si A, ya dengan cara berkolaborasi itu membuat karya bersama, gitu. Jadi itulah sebabnya saya tuh sangat suka sekali bergaul dengan anak-anak muda. Jadi awet muda. Jadinya kita juga ke bawah ke generasi berikutnya gitu. Jadi sampai orang menyebutkan saya generasi milenial, saya mah bukan, saya mah geskolot, saya udah tua. Tapi alhamdulillah dekatnya dengan anak-anak muda, akhirnya ke bawah muda. Jadi masih muda Pak. Alhamdulillahnya lagi bisa jadi menyampaikan dengan gaya-gaya mereka juga yang mereka perlukan. Gitu. Nah ini tim teknis, kreatif ya, secara kalau orang teknisnya bagus, tim kreatifnya bagus, apa yang kita tampilkan itu jadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak membosankan. Itu sangat penting sekali. Bahkan jika apa yang kita sampaikan itu bagus dan tidak membosankan, justru mereka bisa menyaksikan tayangan kita tuh berkali-kali, berulang-ulang. Mungkin karena mereka suka karena lucunya, karena gambarnya bagus, karena materinya menarik, itu sangat bisa berulang-ulang. Jadi ini kesempatan sekali untuk membuat kita menyampaikan sesuatu bisa nempel itu, karena kan salah satunya adalah dengan berulang-ulang maka kita akan hafal. Nah mudah-mudahan kalau berulang-ulang akan lebih nempel lagi apa yang kita sampaikan. Kemudian berikutnya ini adalah tidak memaksakan. Tidak memaksakan apa? Jadi ini tidak memaksakan menjawab pertanyaan yang belum diketahui. Audiens bisa direkomendasikan buku kitab yang perlu dibaca. Nah, ini adalah tidak memaksakan diri. Bedanya antara televisi zaman dulu, radio zaman dulu, ini kalau sosial media itu lebih luas lagi, dan juga komunikasi itu bisa dua arah. Dulu mungkin radio bisa,
radio lewat telepon bisa komunikasi. Kemudian televisi mungkin bisa lewat email yang kita kirimkan. Tapi kalau ini, karena ini long lasting, tidak ada jarak waktu, kita posting sekarang, bisa ditonton sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu sangat bisa sekali. Dan itu komunikasi dua arahnya itu bisa terus-terus dilakukan. Mungkin ya komunikasi dengan kita 10 tahun yang lalu, dengan materi kita, sekarang udah punya anak, mungkin. Dan anaknya sekarang yang berkomunikasi dengan kita, bisa sekali. Jadi materi yang kita sampaikan itu benar-benar bisa awet istilahnya. Tidak hanya sekali tayang, tidak hanya sekali dengar, tapi bisa didengar, disaksikan, diresapi berulang-ulang sampai nanti. Jadi istilahnya ini tabungan banget. Tabungan kalau kita misal menyumbang masjid, bisa terus pahalanya terus-terusan sampai selama orang ada sholat di masjid itu. Begitupun dengan sosial media, ini adalah kesempatan kita untuk mengumpulkan pahala. Karena dengan kita menyimpan kebaikan, berarti selama banyak yang menyaksikan, itu akan mengalir pada kita. Dan itu akan selamanya, insya Allah. Begitupun sebaliknya, kalau yang kita sampaikan salah, apa yang kita salahkan ada sesuatu yang madorot, dosanya juga mengalir. Itulah tantangannya. Selanjutnya adalah pengelolaan data. File dakwah disimpan di website atau hard disk selain di sosial media. Betul. Ini sesuatu apa sih namanya? Kayak Instagram, YouTube. Itu kalau tadi saya bilang selamanya, iya, bisa, sangat bisa selamanya. Tapi yang harus diingat, itu pun bisa tiba-tiba hilang. Bisa tiba-tiba kanalnya itu bangkrut, bisa. Atau bisa juga channel punya kita atau Instagram punya kita dibajak orang. Karena hati-hati, banyak sekali orang-orang yang ingin mempergunakan popularitas kita dengan jumlah follower banyak, jumlah subscribersnya tinggi, itu akan orang jahat ada saja ingin mencomotnya untuk kepentingan sendiri. Kalau itu sakit hati sekali, data yang sudah kita simpan, materi yang sudah kita simpan, hilang begitu saja tuh sakit hati karena itu kan karya. Nah, untuk itu makanya kita harus menyimpan di website kita sendiri atau hard disk selain di sosial media tersebut sebagai tabungan, sebagai simpanan jikalau terjadi sesuatu dengan sosial media yang kita punya. Supaya ketika dibajak atau platform sosial media kita gulung tikar dan sebagainya, kita masih bisa menampilkan selanjutnya lagi. Dan itu akan awet lagi ke berikutnya. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa mad'u kita, audiens kita adalah majemuk dari segala sisi, usia dan sebagainya. Kita harus menjaga kenetralan. Kita harus netral karena yang mendengarkan kita, yang melihat kita bisa jadi segala umur dan juga segala agama. Itu nyata sekali. Jadi apapun kebaikan yang kita sampaikan, yang bukan muslim pun bisa ikut menyaksikan dan bisa juga tergerak dengan apa yang kita sampaikan tersebut. Jadi harus netral, maksudnya jangan terlalu dalam kecuali kalau memang bahasanya itu skupnya itu memang harus detail itu, ya itu harus jelas. Tapi ada sesuatu yang netral, harus netral tanda kutip ya. Jadi fanatisme terhadap pendakwah itu jangan terlalu terasa gitu. Kalau gitu orang akan lari karena anak-anak zaman sekarang tuh ketika terlalu banyak aturan, ketika banyak mengikat, mereka justru akan lari. Bukan berarti kita tidak tahu aturan, tapi aturannya penyampaiannya harus dengan cara tersendiri. Gitu. Dan yang paling seru itu ketika ada sosial media itu kan berasa milik sendiri, berasa bebas. Akhirnya saling kritik antara satu dengan yang lain. Itu mah ngerakeun, malu-maluin kalau misal satu pendakwa dan pendakwa lain saling mengkritik. Nah itu kubu-kubuan, itu aduh malu-maluin. Kalau gitu mah ya udah gak usah di sosial media, di real aja dulu lah gitu dibicarakan lewat telepon aja, jangan dikit-dikit curhat di sosial media, dikit-dikit menyampaikan kekecewaan di sosial media. Itulah menyebabkan artis-artis banyak yang heboh melakukan apapun, berpisah, bercerai, heboh karena ini curhat di sosial media, ini curhat di sosial media, boom, akhirnya gitu. Nah mudah-mudahan kalau kita mah semuanya kalau ada kekecewaan masih ada adabnya lewat telepon atau lewat email, tidak menunggu respon melalui sosial media seperti itu. Yang jelas ini
Yang terakhir adalah memahami peraturan dan undang-undang. Ini sangat penting sekali. Karena ada beberapa undang-undang yang tetap mengikat kita untuk melakukan sesuatu yang tidak menyalahi aturan tersebut. Contohnya tentang penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002, kemudian juga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang ITE, kemudian tentang kode etik jurnalistik juga ada. Tetap bahwa ketika kita menyentuh area umum, area halayak, itu ada peraturan-peraturan tersendiri yang tidak membuat kita begitu barbar melakukan sesuatu seenaknya kita. Bebas, tapi tetap terarah, itu yang paling penting. Ya, yang tidak kalah penting dan ini sangat penting adalah jangan sampai dengan sosial media itu akan mendekatkan yang jauh. Yang jauh dari Amerika bisa melihat kita, guru kita tiba-tiba ada dari Cina, guru kita dari Aljazair, bisa sekali. Tapi jangan sampai kita melupakan guru-guru kita yang dekat dengan kita. Jauh terasa dekat, tapi yang dekat serasa jauh. Itu jangan sampai seperti itu. Tetap menjaga hubungan dekat dengan orang-orang terdekat dan juga menjaga ibadah kita. Jangan sampai kita asik sosial media, asik bikin konten, asik menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang, tapi kita ibadahnya dilupakan. Padahal yang disampaikan adalah sesuatu tentang kebaikan dan kebenaran. Ya, mudah-mudahan ini yang saya sampaikan juga bisa ada manfaatnya. Karena memang sosial media itu perlu kesabaran juga. Kesabaran dalam artian kata, awal-awal itu memang, aduh, yang nonton kita cuma 6 orang, aduh, yang nonton kita cuma 20 orang. Bersabar, karena akan pada satu titik, satu masanya, ketika konten kita menarik, ketika kita berhasil menyentuh saja sekali, mereka akan ketagihan untuk melihat dan juga menyaksikan konten-konten yang lain yang apa kita berikan. Seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi. Itu yang saya tahu, itu yang saya rasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.